demi kewarasan dan akal sehat. Bagaimana bisa si pembuat kebijakan tidak tahu skema pembelian uang? Ini mah antara abai atau tolol. Buat saya, Anies Baswedan ini sudah harus ditangkap oleh Kejagung. Kenapa bukan KPK? Karena rakyat Indonesia sudah tidak bisa berharap lagi sama KPK. Karena selagi ada novel Baswedan, di sanalah Anies tetap bisa menjalankan apa yang selama ini ia kerjakan. Bayangkan saja, 3 kali dapat predikat WTP dari KPK. Ternyata di tahun keempat ia tersandung kasus korupsi. Beroleh lihat bahwa narasi yang dibawa media sekarang ini tidak menggunakan kata Anies, mereka menggunakan frasa Pemprov DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya banyak yang mau melindungi Anies untuk melakukan apa yang ia inginkan, apa yang selama ini menjadi kecurigaan masyarakat Jakarta. Kita tahu bahwa sudah beberapa kali ia mempermainkan anggaran yang gila-gilaan dikeluarkan untuk hal yang gak penting. Hal yang gak penting dan yang sudah direalisasikan itu banyak sekali. Coba lihat seperti anggaran pembangunan instalasi bambu bokep dengan harga 500 miliar. Lalu juga anggaran bikin gabion yang ternyata diambil dari terumbu karang. Sudah gitu, di beberapa tempat juga dipasang peti mati. Peti mati untuk menebar ketakutan. Ada juga anggaran yang dikirimkan ke ormas-ormas DKI Jakarta untuk melindungi dan menjaga kotak suara di periode kedua atau untuk nasi bungkus mereka. Kemudian sudah jelas anggaran pembelian tanah rumah DP 0 yang jadi omong kosong. Tapi lagi-lagi, media dan KPK seolah membela Anies. Ketika Barreskrim Polri sedang mengusut kasus ini, mendadak KPK menetapkan tersangka di Rut BUMD dari Jakarta. Terkait hal ini, meski dia belum dikabarkan ditangkap, padahal yang menjadi master behind the project adalah Anies Baswedan. Nama bukan Anies yang dijadikan tersangka, padahal dia adalah orang yang menjadi pemberi kekuasaan kepada di Rut BUMD Saranajaya untuk membeli lahan. Sepertinya ada yang aneh dari penetapan tersangka di Rut BUMD Saranajaya yang adalah anak buahnya Anies. Lucunya, KPK hanya menetapkan tersangka di Rut BUMD tanpa penangkapan mendadak. Ada treatment yang spesial yang banyak dianggap rakyat sebagai treatment yang sialan. Apa itu? Sudah seminggu penetapan tersangka, batang hidung di Rut BUMD belum ada tuh di kantor KPK. Tidak ada pakai rompi oranye, tidak dipermalukan di depan publik. Berbeda sama Gubernur Sulawesi Selatan dan 2 mantan Menteri Jokowi. Belum jadi tersangka pun sudah ditangkap. KPK pelindung Anies. KPK pelindung Anies. Sudah paham kan bahwa KPK ini dengan sangat terlihat patut diduga sebagai organisasi yang menyelamatkan Anies. Wajah Anies dipoles meski sudah banyak borok yang ia ciptakan di DKI Jakarta. Kasus-kasus anggaran yang janggal ini harusnya sudah bisa membawa Anies ke penjara. Abainya dia ini sudah masuk tak berbahaya. Bayangkan saja seharusnya Pemprov DKI membeli lahan masyarakat untuk dibebaskan senilai 5 jutaan per meter. Tapi hanya setengah yang masuk ke kantong rakyat. Sisanya ditelan sendiri. Nah, inilah yang berbeda dari sistem dagang untung ala Jokowi. Jokowi lewat Pertamina berhasil membuat ganti untung kepada warga desa Tuban, sampai mereka bisa beli banyak properti seperti mobil dan rumah. Sedangkan Anies, ini mah mirip sama pembebasan lahan saat zaman Orde Baru mengenai Taman Mini Indonesia Indah. Dan apa yang dikerjakan Anies seolah mendapatkan restu dari KPK. Bahaya sekali kan? Orang meski beragama atau dicap sangat santun, ternyata brutalisme politik dan haus uangnya nggak bisa dikendalikan oleh agama yang mereka peluk. Kasihan saya sama Jakarta. Begitulah, kasihan-kasihan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com.